Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Punyanya Din Kominfo, edisi spesial masih bersama tetangga dekat. Nah, di episode sebelumnya kita sudah bersama beliau dari bidang statistik. Kali ini kita bersama dengan Bapak Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung. Selamat datang Pak Hasan Darajat Pangudi, ST. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Hasan? Baik, sehat meskipun puasa. Tidak boleh sambat, tidak boleh lemes, tetap energik. Tetap energik, tapi siap dikepoin ya? Boleh sampai lemes. Aduh. Hari ini kita mau kepo masalah si Dedi. Puasa-puasa tapi kok ngomongin Dedi ya? Aman ya? Aman, karena yang Dedi ini beda. Dedi ini beda. Dia harus diomongin. Harus ya. Kayaknya lebih luas harus tahu ya masyarakat Temanggung tentang siapa sih ini si Dedi. Pak Hasan, kira-kira ada perkembangan apa ini Pak Hasan di bidang teknologi dan informatika Kabupaten Temanggung akhir-akhir ini? Ya, kalau akhir-akhir ini seperti kita ketahui ya Mbak Novita, bahwa dengan pergantian pimpinan Kabupaten Temanggung, itu juga ada beberapa program strategis dari pimpinan baru kita. Salah satunya itu terkait dengan TIK, itu kita mendapatkan tugas untuk pembangunan super apps. Nah, kalau kita bicara super apps itu berarti kita membayangkan aplikasi super ya. Iya betul. Semua ada, semua bisa di aplikasi itu. Nah, ini yang akan menjadi tugas kami ke depan, 5 tahun ke depan untuk membangun itu. Dan saat ini kami di bidang TIK khususnya itu sedang membangun basis-basis yang nanti akan kita integrasikan semuanya menjadi salah satu layanan atau data atau fitur-fitur untuk pengembangan super app. Jadi kita sedang menyiapkan bahan-bahannya lah istilahnya ya. Betul. Lalu agenda Pak Hasan akhir-akhir ini apa Pak? Sibuk sekali atau enggak? Agenda dinas masih seputaran teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi sekarang ini yang sedang prihatin ini di tempat kami jaringan internet di desa-desa sedang ada beberapa gangguan karena adanya bencana, ada petir dan sebagainya. Tapi sudah kita atasi. Kita juga kerjasama dengan ISP, penyedia layanan internet ya dari swasta untuk bisa membantu dan masuk ke desa-desa. Ya ini tentunya tidak lepas dari program kita untuk selalu mengawal program desa digital dan smart village nantinya. Lalu di Kabupaten Temanggung itu kayaknya kemarin sudah ada pembahasan mengenai kota cerdas atau smart city ya Pak. Kira-kira upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk membangun sebuah kota cerdas di Kabupaten Temanggung? Oke, kota cerdas smart city. Jadi Temanggung mengikuti program pemerintah yang dalam hal ini digawangi oleh Kementerian Kominfo dulu ya. Kalau sekarang Komdigi ya, sudah berubah. Logonya juga sudah berubah. Masih logo lama kita ya. Ini masih logo lama ini. Iya. Nah, di tempat kami itu ada yang namanya penilaian indeks Smart City. Jadi setiap tahun kita mengikuti penilaian itu dan alhamdulillah tahun kemarin 2024 terakhir itu kita mendapatkan nilai yang sangat baik. Dari skala 4 kita nilainya 3,7. Wah, beri tepuk tangan. Usaha keras teman-teman TIK ini. Kabupaten di tengah gunung. Betul. Ya. Tapi kita tidak kalah dalam hal pengembangan smart city-nya. Jadi kita nomor 4 se-Jawa Tengah. Wah, keren. Nomor 9 nasional. Nasional. Wah, super keren nih. Nah, dampaknya kita di sini harus terus berupaya dan tidak boleh main-main lagi. Tidak boleh bangun asal bangun, tidak boleh mengembangkan asal mengembangkan. Jadi kita sekarang harus bisa benar-benar mengintegrasikan semuanya dari layanan, data dan sebagainya.
Dari layanan dasar sampai berpusat di kabupaten semua sudah mulai terstruktur dengan bagus ya berarti di Kabupaten Kita mulai Temanggung. dari yang terkecil lah. Kalau kita bicara acara smart city, maka nyawanya itu ada di digitalisasi ya. Dan digitalisasi itu di sana ketika kita bicara pemerintahan untuk digitalisasi itu di sana ada data-data utama seperti data warga, kemudian data wilayah, kemudian layanannya. Data terbawah berarti sampai ke RT RW itu sudah mulai masuk di digitalisasi ya? Iya, digitalisasi sampai personal malah sampai personal dan sebagainya. Berarti data perlahan Kabupaten Temanggung mulai sudah terdigital semua. Ini terlepas dari instansi pemerintah terkait dengan kependudukan ya. Betul. Tapi ini betul-betul data warga yang elemen datanya itu kita kembangkan sendiri. Jadi tidak sama dengan data kependudukan. Jadi kita betul-betul data yang memiliki elemen sendiri, baik dari sisi sosial, pendidikan, kemudian ketenaga kerjaan, kesehatan dan sebagainya, itu semua masuk di sana. Berbagai aspek sudah masuk. Betul. Pak Sen, terkait tema kita hari ini, kita mau ngomongin siapa itu si Dedi. Siapa Pak si Dedi? Ya, mungkin masyarakat juga di sini bertanya-tanya ya, kok yang diomongin si Dedi, tapi dari tadi belum ngobrolin Dedi. Gitu. Iya, padahal puasa nih, harusnya nggak boleh ngomongin orang, kok Dedi? Saya lanjutkan nggak ini? Boleh. Jadi si Dedi itu adalah sistem desa digital. Sistem desa digital. Kita singkat si Dedi. Kita kan biasanya suka singkat-singkat ya. Iya, betul. Harus disingkat biar enak ngomongnya. Kalau sidik-sidik ngomong sistem desa digital kepanjangan, kita singkat si Dedi. Nah, si Dedi itu pada dasarnya adalah layanan berbasis web. Saat ini masih berbasis web ya. Kedepannya nanti akan kita kembangkan berbasis Android dan iOS ya. Jadi kita sekarang masih berbasis web. Itu yang dikelola oleh pemerintah desa. Jadi di sana mulai dari informasinya, kemudian dari sisi datanya, kemudian dari sisi layanannya, kemudian dari sisi potensi, jadi pengembangan potensinya. Karena di sana nanti ada fitur-fitur yang banyak berkaitan dengan pengembangan potensi, mulai dari pariwisata, kemudian dari sisi UMKM, kemudian dari sisi kesenian dan sebagainya, termasuk agenda. Jadi masyarakat nanti bisa melihat agenda desa ada di sana semuanya. Lalu untuk bangunannya memang dibuatkan dari Kominfo sendiri ya? Iya, kita mandiri. Kita mulai merintis si Dedi ini sebenarnya ada beberapa tahap ya. Kalau dulu tahun 2013 kita dibangunkan, dibuatkan oleh penyedia, tapi free karena itu adalah lembaga non profit gitu ya. Kemudian lama-kelamaan kita tidak mau bergantung, akhirnya kita rintis dari tahun 2022. Baru ya berarti ya? Kita rintis dari mulai tahun 2022 kita bangun si Dedi ini perlahan-lahan, kemudian semakin kesini semakin kita kembangkan dan kita lengkapi dengan fitur-fitur dan data yang mendukung, termasuk juga di dalamnya ada peta. Jadi di si Dedi itu nanti apapun yang kita inginkan, baik dari warga maupun dari pemerintahan desa yang menginginkan fitur A, B, C, D, tinggal bilang ke kami. Jika memungkinkan itu kita buatkan, kita langsung tambahkan. Karena sekali lagi itu dikembangkan oleh Dinas Kominfo. Jadi tidak perlu request kemana-mana. Dengan bisa langsung request ke kami, tambahkan ini dong Pak, tambahkan ini dong Pak. Kita upayakan untuk bisa kita asalkan itu relevan ya Pak. Ya, dan memang untuk pengembangan desa. Apakah bangunannya si Dedi satu desa dan desa lain seluruh Kabupaten Temanggung itu sama? Kalau dasar bangunannya sama. Hanya mungkin isinya mungkin ada yang komplit, ada yang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Ya seperti itu tergantung adminnya masing-masing. Tergantung dari desa masing-masing. Dan sebenarnya tidak hanya desa saja, tapi juga masyarakat. Manakala masyarakat itu punya atensi yang baik terhadap si Dedi ini, maka otomatis nanti pemerintah desa juga akan
meresponnya. Lebih bersemangat ya apabila ada masyarakat yang sudah mulai kepo di websitenya kok nggak ada ini, pasti adminnya akan berusaha untuk melengkapi. Ya, kalau rodo usir nggak apa-apa. Misalkan gini, warga menjadi trigger. Warga kemarin sedang ada kegiatan event apa di desa. Iseng-iseng buka aja webnya desa. Oh, kok belum ada? Nah, ditanyakan saja ke desa, kok belum ada informasi ini kegiatan kemarin. Nah, ketika masyarakat banyak yang menyampaikan hal itu ke perangkat desa, ke adminnya, pasti pelan-pelan nanti desa secara mandiri tanpa perlu disentil lagi oleh warganya sudah otomatis bisa langsung mengupdate. Karena dengan mengupload sebuah informasi ke website itu informasi yang tersampaikan tidak hanya di satu wilayah tersebut ya, bisa seluruh, misal warga desa yang sedang berpergian atau sedang berada di luar daerah tetap akan tahu keadaan desanya masing-masing ya. Betul. Dan informasi itu kami pantau terus loh. Kami pantau terus setiap perkembangan informasi di masing-masing desa. Kita punya satu portal yang namanya Smart Village. Apa itu? Itu portal untuk mengintegrasikan semua konten, semua isi yang ada di SIDEDI masing-masing desa. Jadi hari ini kita bisa melihat desa mana saja yang upload berita. Real time ya? Real time. Hari ini desa mana yang mengedit data-data warga dan data-data peta dan sebagainya, kita bisa melihatnya. Terkait tadi Pak Hasan ngomong masalah peta, peta itu fungsinya untuk apa? Kok di website ada peta? Jadi gini, namanya pemerintahan itu kan ada 3 komponen ya. Jadi yang pertama warga atau penduduk, kemudian wilayah, dalam hal ini direpresentasikan dengan peta. Kemudian ada layanan, karena fungsi pemerintah kan adalah layanan masyarakat. Nah, peta itu adalah representasi dari wilayah. Maka ketika kita bicara pemerintah digital atau desa digital, itu kita harus memiliki wilayah yang sedemikian rupa untuk bisa melihat kondisi dari masing-masing desanya. Misal kita di sana ada peta terkait dengan pajak. Jadi perangkat desa bisa mengetahui titik mana yang belum terbayar pajaknya. Nanti kemudian bisa dilihat, tinggal diklik saja. Ini tapi untuk perangkat desa admin khusus admin ya. Nanti bisa dilihat siapa yang belum, tinggal didatanya atau diingatkan. Sehingga bisa memacu percepatan PAD melalui pajak PBB misalkan. Nah, itu kan sebuah perubahan, inovasi. Atau di sini juga kita punya peta titik-titik rumah per KK. Wah, itu per KK sudah ada titik di dalam petanya. Betul. Wow, keren. Jadi nanti ketika warga perangkat desa atau pengambil kebijakan itu ingin melihat persebaran warga, bisa di sana. Di sana ada persebaran terkait dengan data kemiskinan. Nanti tinggal di layer data kemiskinan, diklik, maka muncul titik-titik mana warga saja yang dianggap miskin. Di database dinas sosial itu masuk dalam kategori miskin misalkan. Kemudian ada stunting, juga nanti di sana ada muncul peta rumah mana yang penerima program stunting dan sebagainya. Nah, ini ternyata ketika kita gabungkan dari tiap-tiap desa menjadi satu peta Kabupaten Temanggung, itu nanti bisa diberikan oleh Bapak Bupati dan pemangku kebijakan yang lain, sehingga nanti ketika kita lihat persebaran berdasarkan tema-tema tadi, entah itu kemiskinan, stunting atau apapun, nanti bisa terlihat persebarannya, titik-titik mana saja yang menjadi target dari program-program pemerintah. Apakah terkumpul di satu lokasi atau ternyata sudah merata, itu nanti bisa terlihat. Berarti secara tidak langsung juga bisa membantu mempercepat para pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan yang akan disampaikan. Ya? Nah, ini nanti kita akan, karena kita bicara data, maka harapannya adalah ketika dulu kebijakan sudah berbasis data, tapi kan kita sekarang sudah visualisasikan data itu, sehingga akan lebih valid lagi dengan ketika kita melihat visualisasi datanya berdasarkan persebaran, maka mungkin pertimbangannya akan lebih matang lagi. Berarti kalau secara tidak langsung website desa itu juga tidak hanya memiliki manfaat untuk warga, tapi bagi sisi adminnya juga mempermudah dalam
pekerjaan gitu ya. Betul, admin dan pemerintah kabupaten juga. Karena ketika data sudah komplit, pemerintah kabupaten juga akan semakin mudah. Tidak mindo gawe inilah. Betul, tidak minta lagi, Iya, minta betul. lagi, karena sudah ada di situ semua. Iya. Tadi juga dibahas mengenai layanan yang ada di website apa saja nih Pak? Kalau layanan untuk di website, kita nanti enaknya kalau warga nanti bisa langsung buka ya kalau menyimak ini. Jadi buka dulu www, tanpa www juga bisa. Iya. Nama desa, strip, kecamatan, .temangungkap.go.id. Misalkan desa Tanjung Sari, kecamatan Telogomulyo, itu desa saya. Betul. Tanjung Sari, strip, Telogomulyo, .temanggung, .go.id, seperti itu. Nah, nanti di sana ada fitur pelayanan. Iya. Pelayanan itu di sana warga bisa secara mandiri untuk memohon surat dan apapun terkait dengan administrasi warga di web ini. Jadi misalkan mau membuat surat pengantar misalkan, nanti tinggal masuk ke pelayanan, pilih layanan surat pengantar, tinggal masukkan NIK katakanlah, nanti muncul datanya, kemudian tinggal dilengkapi saja untuk apa, kemudian ada fotonya. Wajib foto ya? Foto nggak usah pakai KTP ya. Oh iya, nanti kira pinjol ya. Foto biasa saja untuk membuktikan bahwa itu betul-betul Anda yang memohon. Jangan sampai disalahgunakan, bukan Anda yang memohon tapi ternyata fotonya beda. Jadi, nah ini juga untuk admin dari desa juga perlu bisa memverifikasi ketika ini pemohon betul-betul orang yang bersangkutan atau bukan. Gitu. Nah nanti akan ada notifikasi terkait dengan sampai sejauh mana permohonan itu diproses. Nah, ketika nanti TTE betul-betul sudah kita implementasikan, itu nanti warga sudah tidak perlu mengambil surat itu ke kantor desa, karena nanti secara otomatis by system itu file yang sudah tertandatangani secara TTE itu sudah akan kita kirimkan melalui WA. Makanya diharapkan nomor yang Anda masukkan itu di form permohonan itu harus nomor aktif WA Anda. Jadi nanti tidak perlu bolak-balik ke kantor desa, tinggal tunggu nanti surat elektroniknya sudah datang. Berarti secara tidak langsung dengan adanya layanan surat menyurat yang ada di website, misalkan kita sedang sekolah di luar daerah, membutuhkan surat pengantar, tidak usah datang ke kantor, kita sudah bisa mengakses walaupun kita di Jogja, kita di Semarang, seperti itu ya Pak ya? Betul, itu untuk kemudahan warga dimanapun berada. Efisiensi sekali ya itu, nggak usah pulang, nggak usah keluarin ongkos buat pulang, kita masih bisa standby di tempat tinggal kita. Ngerepoti Bapak Pak, minta tolong ke Pak, ke Pak RT dulu. Betul, tidak perlu, kita sudah semua by system, enak lah intinya seperti itu. Keren banget ini. Lalu selain itu, fungsi dan tujuan dari website desa Si Dedi ini ada nggak Pak? Banyak ya. Jadi Si Dedi ini ada isinya kaitannya dengan profil. Profil itu menjelaskan tentang desa dan perangkat-perangkat desanya. Mungkin ada warga desa yang belum kenal perangkat desanya. Nah, di sana dimunculkan nama perangkat dan foto-fotonya sudah ada. Kemudian di Si Dedi ini juga ada informasi stok darah. Wow. Jadi tapi kalau ini ada informasi warga dari PMI ya. Jadi akan diupdate menyesuaikan dengan update dari PMI. Manakala dari data PMI update, otomatis nanti di Si Dedi ini juga update. terupdate. Betul. Kemudian di sini juga ada PPID. PPID itu pelayanan informasi publik gitu ya. Jadi nanti di situ semua informasi tentang desa itu ada, mulai dari regulasi, kemudian informasi kegiatan dan sebagainya, ada semuanya. Termasuk transparansi dong berarti. Transparansi, betul. Nah, kemudian di sisi lain di Si Dedi juga ada potensi. Nah, ini potensi ini sebenarnya yang akan kita nanti gabungkan di peta se-Kabupaten Temanggung. Kok bisa? Di potensi itu ada yang namanya event. Event itu, bayangkan jika dalam satu desa menulis event, misalkan 1 bulan ke depan ada event apa saja.
satu desa punya 5 event, ditulis di sini. Kita ada 266 desa dan 23 kelurahan, total 289. Iya. Dikalikan 5 event untuk 1 bulan ke depan, bisa dibayangkan itu nanti Temanggung punya ribuan event ke sebulan ke depan. Dan itu bisa disimak oleh warga. Yang tadinya nggak tahu, betul. Jadi tahu. Itu warga yang akan nonton. Iya. Aku mau nonton apa, itu bisa milih. Di desa mana itu bisa milih. Nah, hebatnya lagi, dengan adanya info event ini, UMKM, mungkin warga juga ada di sini pelaku, misalkan jualan keliling, penjual pedagang keliling lah katakanlah. Pasar tumpah katakanlah. Nah, ketika tahu event-event ini dalam 1 bulan di setiap desa dalam setemanggung ini, itu bisa dibayangkan, membayangkan aku artnya gini. Bisa biasa. Berencana ya, betul. Mau berdagang di mana, mau berdagang apa, betul. Ambil omset berapa dan sebagainya. Jadi sudah punya bayangan ke depan sebulan mau ngapain saja, di mana dan bagaimana. Nah, ini salah satu gambaran manfaat dari informasi kaitannya dengan potensi. Belum lagi nanti di sini ada potensi wisata. Seandainya satu desa punya 2 atau 3 wisata, entah itu wisata alam, wisata religi, atau wisata buatan, itu nanti akan tergabung dalam potensi wisata Kabupaten Temanggung. Dan ini ada petanya, ada kontak personnya, ada informasi tiketnya dan sebagainya, komplit. Sehingga nanti tinggal diambil saja nih oleh Dinas Pariwisata nanti untuk bisa dioptimalkan, mana yang akan diintervensi untuk dioptimalkan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Temanggung misalkan. Nah, di sana petanya sudah ada dan terintegrasi dengan Google. Nah, itu wisata. Kemudian di potensi yang lain kita juga ada potensi penginapan. Kan kadang wisata, kalau wisatawan kalau mau datang ke tempat wisata itu kan aku nginep mau di mana. Betul. Nah, ketika ada titik lokasi wisata, kemudian ada informasi penginapan di daerah sekitar, itu luar biasa. Di situ ada kontak personnya, ada petanya. Saling berkesinambungan terkait UMKM, wisata, dan juga penginapan kayak gitu. Betul. Saling berkaitan ya. Ini penginapan. Ada lagi potensi di sini rumah makan. Aduh, ada lagi ternyata. Sudah wisata, bisa ada cari makannya. Aku mau makannya di mana? Betul. Nah, ketika ini sudah bisa kita integrasikan, desa sudah menampilkan semuanya, kemudian kami gabungkan dalam peta Kabupaten Temanggung dengan layer wisata, tempat makan, penginapan dan sebagainya, itu akan menjadi powerful Kabupaten Temanggung. Dan itu jika dioptimalkan oleh semua elemen dari pemerintah, masyarakat, itu saya yakin Temanggung akan lebih hebat lagi ketika kita bicara potensi. Berarti berawal dari desa. Si Dedi ini ternyata sudah membantu memikirkan bagaimana kita ingin berkunjung ke Temanggung, itu sudah dipikirkan secara matang-matang ya. Mudah-mudahan itu membantu. Pasti akan sangat membantu ketika para admin website ini sudah mengoptimalisasi websitenya ya Pak. Iya, dan kembali ke desa. Makanya kami harap teman-teman yang ada di desa juga bisa proaktif mengisi dan melengkapi, karena ini betul-betul kami tunggu. Kami tunggu sehingga bisa kami optimalkan menjadi satu peta besar potensi Kabupaten Temanggung. Lalu Pak Hasan, hingga saat ini bagaimana feedback dari masyarakat, atau sejauh mana masyarakat luas mengenal dan memanfaatkan fasilitas website si Dedi ini? Oke, kalau feedback biasanya kami bermainnya di statistik ya. Karena untuk bisa mengetahui itu, mau tidak mau kita bicara angka, kan tidak mungkin kita membayangkan harusnya. Nah, dari statistik di bulan Januari karena kami mengambil statistik terakhir itu kami rekap di Januari, Februari ini masih proses. Itu bulan Januari itu ada 281.549 kunjungan ke si Dedi ini. 200.000. Ya. Kalau saya bilang mungkin ini masih belum seperti yang kami harapkan. Harapannya setiap hari 100.000 katakanlah, karena kan dalam satu desa kan mungkin ada ribuan warga. Kita ada 800-an ribu warga. Katakanlah kalau kemudian yang mengakses 100.000 saja setiap hari, kan terbagi dari 281
89 desa dan kelurahan, mestinya jika teman-teman yang ada di desa itu bisa proaktif, kemudian kolaborasi antar OPD itu bisa kuat kaitannya dengan pemanfaatan ini, kemudian warga juga punya harapan yang besar terkait dengan pemanfaatan ini, saya yakin harusnya bisa lebih dari itu. Tetapi ini kan masih proses ya. Ini embrio, mudah-mudahan akan terus berkembang dengan capaian 281.000 itu mungkin untuk kondisi saat ini masih baik masih cukup baik, dan desa yang paling tinggi statistiknya itu di Desa Suropadan. Desa Suropadan. Sering surat ya? Sering surat. Okay. Kemudian Desa Sucen Gemawang. Wow. Ini termasuk jauh-jauh ya ini. Desa Sucen luar biasa. Ini saya akui hampir setiap hari ada postingan dan warga ternyata juga berantusias untuk bisa mengunjungi. Lalu untuk tadi yang memanfaatkan atau sudah mengenal gitu ada nggak Pak? Ada warga yang sudah mulai mengisi layanan atau apa gitu? Untuk layanan itu kami belum melakukan peninjauan ke masing-masing sistem yang ada di desa. Nanti next step step kami selain kunjungan, nanti mungkin dari statistik layanan, termasuk layanan apa yang menjadi primadona. Nanti kita akan lebih dalam ke sana. Terakhir Pak Hasan, harapan ke depan bagi masyarakat terkait adanya website desa dan harapan untuk admin website desa. Monggo. Oke, bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, kami berharap ini betul-betul bisa dimanfaatkan. Layanan sudah ada, fitur sudah ada, tinggal warga monggo dimanfaatkan karena ini akan sangat efektif untuk mempersingkat atau memberikan kemudahan kepada warga semuanya. Jangan sampai fitur yang sudah jadi ini kemudian terbengkelai karena memang atensi dari warga masih belum maksimal. Dan kepada teman-teman ada di desa, perangkat desa khususnya, monggo bisa disosialisasikan lebih masif lagi dan bisa dimaksimalkan lagi konten-konten yang ada di sini karena betul-betul ditunggu oleh pemerintah kabupaten, ditunggu oleh warga, dan ditunggu oleh masyarakat di luar Kabupaten Temanggung yang cinta dengan Temanggung. Jadi harapan kami betul-betul si Dedi ini menjadi salah satu ujung tombak layanan pemerintah dari sisi pemerintahan desa. Karena layanan yang ada di desa itu adalah layanan yang betul-betul langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi harapan kami ini betul-betul bisa dioptimalkan. Terima kasih Pak Hasan, informasi tentang si Dedinya kayaknya sudah sangat panjang dan lebar dan sedetail itu kita sudah tahu apa itu sebenarnya si Dedi. Ya, terima kasih sama-sama diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan. Mungkin nanti bisa kita maksimalkan lagi penjelasannya, ada video, ada dari website, ada dari iklan-iklan dan sebagainya. Terima kasih sudah mau berkunjung di studio podcast kita. Semoga besok bisa kita ngobrol lagi di pembahasan yang lainnya. Oke, Sobat Kominfo, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kita hari ini. Nantikan episode-episode selanjutnya di podcast kesayangan kita, Podcast Kepoin Yuk! Yuk!